Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Desvani Brusinulingga dengan channel 22026. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan ilmiah, format dan tata tulis, EYD, laporan ilmiah atau laporan penelitian 1. Daftar isi di sini yang saya akan bahas ada 3, yaitu yang pertama pengertian laporan penelitian, yang kedua struktur laporan penelitian, yang ketiga format dan tata tulis EYD. Yang pertama, pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan sebuah dokumen tertulis yang menyajikan hasil dari suatu proses penelitian secara sistematis dan komprehensif. Dokumen ini berfungsi sebagai jembatan antara proses penelitian yang kompleks dengan pembaca, baik itu peneliti lain, praktisi, pembuat kebijakan, atau masyarakat umum. Tujuan utama laporan penelitian adalah untuk menyampaikan temuan-temuan penelitian secara jelas, akurat, dan objektif, sehingga dapat dipahami dan diinterpretasikan secara tepat oleh pembaca. Yang kedua, struktur laporan penelitian. Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pengesahan, halaman persetujuan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan yang terakhir daftar tabel. Bagian inti meliputi bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka atau landasan teori, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, bab kelima kesimpulan dan saran. Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Yang ketiga, format dan tata tulis EYD. 1. Penulisan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Dalam pedoman umum EYD terdapat beberapa kaidah penulisan huruf kapital. Berikut ini disajikan beberapa hal yang masih perlu kita perhatikan. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, contoh, dia mengantuk, apa maksudnya, dan lain-lain. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung, contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam menulis ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan, contohnya Allah yang Maha Kuasa, atas rahmatmu, bukan atas rahmatmu, dan lain-lain. Yang keempat, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama untuk menuliskan kata-kata seperti imam, makmum, doa, puasa, dan misa. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, contohnya Sultan Hasanuddin, Nabi Muhammad, Imam Hanafi, dan lain-lain. 2. Penulisan kata yang benar menurut EYD. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, contoh, ibu percaya bahwa engkau tahu. Pertama, imbuhan atau awalan sisipan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasar, contoh, bergeletar, dikelola. 2. Jika kata dasar berbentuk gabungan kata, awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas, contohnya bertepuk tangan, garis bawahi. Yang ketiga, jika kata dasar berbentuk gabungan kata mendapat awalan akhiran sekaligus, unsur gabungan ditulis serangkai. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas, contohnya menggaris bawahi, dilipat gandakan. Keempat, jika salah satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata ditulis serangkai, contohnya adipati, mancanegara. Yang kelima, jika kata dasar huruf awalannya huruf kapital diselipkan tanda hubung, contohnya non-Indonesia. Yang keenam, bentuk ulang tulis ditulis secara lengkap dengan menggunakan kata hubung baik yang berarti tunggal, lumba-lumba, kupu-kupu, jamak, anak-anak, buku-buku, maupun yang berbentuk berubah beraturan, sayur-mayur, ramah-tamah. Yang terakhir, gabungan kata atau kata majemuk. 3. Penulisan kata depan, preposisi. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, contoh, di rumah, di sini, di mana, di samping, kemana, ke sana, ke muka, dari mana, dari rumah, dan lain-lain. Tetapi perhatikan awalan di dan ke ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, contohnya disampaikan, dibaca, dikemukakan, ketujuh, keputusan, kekasih, dan lain-lain. 4. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan, contoh, saya suka makan nasi. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang, contohnya Irwan S. Gatot,
Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya dokter, SE atau sarjana ekonomi, Kol atau kolonel, BPK atau bapak. Tanda titik masih digunakan pada singkatan kata, memisahkan bilangan, dan lain-lain. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, saya menjual baju, celana, dan topi. Contoh penggunaan yang salah, saya membeli udang, kepiting, dan ikan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti tetapi dan melainkan. Contoh, saya bergabung dengan Wikipedia tetapi tidak aktif. Yang keenam, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan atau dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, ayah mengurus tanamannya di kebun, ibu sibuk bekerja di dapur, adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional, saya sendiri asik mendengarkan siaran pilihan pendengar. Ketujuh, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemeriaan. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Fakultas itu mempunyai 2 jurusan, ekonomi umum dan ekonomi perusahaan. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.